Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab I'dadun Nasi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila khatatin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa salihin, khususan jami'i masyayikh ma'hadil boyo, khususan mu'alif hadal kitab I'dadun Nasi'in Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, wa khususan seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita mampu melalui masa krisis virus pandemi, dan semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan virus pandemi di tengah-tengah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haj'atu wal yaqdatu ay hadal bab. Bab al-haj'atu wal yaqdatu. Al-haj'ah itu tidur, ya kan, tidur pulas gitu. Itu kan, atau lalai, atau nina bobo, ya ternina bobokan gitu ya, atau lalai. Di sini diartikan haja'ah itu al-ghaflah wa asluha minal huju' wa huwa an-naumu lailan. Jadi tidur sehingga melupakan segalanya gitu. Wal yaqdatu, dan terjaga, atau bisa diartikan juga bangkit gitu ya. Lil umami, bagi umat-umat manusia, kama lil afrodi, sebagaimana bagi individu-individu manusia, haja'atun, ada yang tidur, wa yaqdotun, dan ada yang terjaga. Jadi komunitas umat manusia itu sama seperti juga individu-individu manusia. Ada yang tidur, terlelap, tidak bangun, ya kan, tidur, dan ada yang bangun dan bangkit gitu. Jadi bangsa, negara, komunitas, masyarakat itu sama seperti individu-individu manusia. Ada yang tidur, ya kan, molor, artinya berarti tidak bangkit. Ada yang terjaga, bangkit, dan penuh dengan kesadaran kemajuan. Fatarotan, di satu waktu, tataghallabu, itu menjadi galib atau menjadi dominan, alaiha, atas umam, al-ula, sifat yang pertama yaitu haja'at, yaitu tidur. Fatuhmiluha, kemudian haja'at itu atau al-ula itu melemahkan terhadap umam, wa tauron, dan satu keadaan yang lain, tahijuha. Tahijuha ini dalam sarahnya itu tuhrikuha, artinya merubah, ya kan, menggerakkan terhadap umam, al-ukhra, sifat yang lain, maksudnya yaitu al-yaqta. Fatunabbihuha, kemudian al-ukhra ini maksudnya al-yaqta,
itu mengingatkan terhadap al-umam. Jadi satu waktu itu yang pertama yaitu hajat, tidur, terlelap itu mendominasi dan melemahkan umat manusia, dan di satu waktu yang lain dalam keadaan yang lain maksudnya sifat yang kedua yaitu bangkit dan terjaga itu menggerakkan umat manusia kemudian mengingatkan kesadarannya. Wa qad kana, dan sungguh ada, hadanil amilani, kedua faktor penggerak ini, kedua faktor ini, ya kan? Walam yazalu, keduanya yaitu amilani itu tetap fi tanazu'in, di dalam perselisihan, wa khisamin, dan di dalam clash atau benturan, konflik gitu. Jadi keduanya tidur dan terjaga, ya kan, maju dan mundur, keduanya ini selalu ada fi tanazu'in wa khisamin, dalam keduanya ini selalu terjadi konflik, terjadi gesekan, itu saling mendominasi nasib umat manusia. Kalau tanazu' itu dia saling berebut tempat, berebut objek gitu. Nah, kalau salah satu itu sudah menempati, maka yang lain itu tidak bisa menempati tempat itu gitu. Nah, begitupun sifat mundur, tidur saja, molor saja, dan sifat terjaga yaitu sifat maju, ini keduanya selalu tarik ulur gitu, selalu clash, selalu ingin mengalahkan satu dengan yang lainnya. Walam yakun, dan tidak ada atau tidak bertemu, wala yakunu, dan artinya tidak ada, bainahuma, di antara keduanya yaitu al-amilani atau hajat wal yaqdah itu, sakinatun, diam, anteng gitu ya, wasalamun, dan selamat. Dzalika, adapun lam yakun wala yakun itu, li'annahuma, karena sesungguhnya amilani atau hajat dan yaqdah ini diddani, ya kan, kedua hal yang bertentangan gitu. Wadiddani, dan dua hal yang bertentangan itu la yaztami'ani, itu tidak akan bisa kumpul keduanya. Mengapa? Antara tidur, molor, malas gitu kan ya, tidur, molor itu mundur, dan terjaga, bangkit, maju, itu selalu terjadi perselisihan, selalu terjadi pertentangan, gesekan, dan di antara keduanya itu tidak ada kesepemahaman, tidak ada ketentraman dan keselamatan, karena keduanya ini adalah dua sesuatu yang bertentangan gitu. Sedangkan dua sesuatu yang bertentangan itu tidak mungkin untuk disatukan gitu. Nah, jadi umat manusia, bangsa, negara, komunitas, jam'iyah, ya kan, jamaah itu diperebutkan antara dua karakter ini. Nah, karakter yang mau tidur terus, mundur, tidak aktif, pasif gitu. Dan karakter yang aktif, proaktif, bangkit, dan terjaga. Nah, harus memilih salah satunya ini.
Nah, kalau ingin bangkit, tinggalkan tidur saja, tinggalkan kepasifan, harus aktif. Itu. Nah, karena kalau tidak aktif, maka kita pasif. Kalau kita tidak bangkit, ya kita terpuruk. Gitu. Jadi hidup adalah pilihan, dan keduanya ini tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Ya begitu juga afrod, individu-individu manusia itu pun demikian. Ada yang memilih atau ada yang tidur, tidak mau bangkit, ada yang bangkit gitu ya. Wa inna li hadhil ghalabati, dan sesungguhnya bagi kegaliban, ghalaba itu istilahnya dominasi ya. Bagi satu dominasi, maksudnya apakah yang berdominan itu kemunduran, molor, tidur saja, atau yang dominan itu terjaga, bangkit dan maju. Nah, itu dominan. Asbaban itu ada sebab-sebab, wa ilalan dan elat-elat atau alasan-alasan, rubama atau kendala-kendala, atau penyakit-penyakit ilal itu, rubama ikhtalafat, terkadang ya kan, asbab dan ilal itu berbeda-beda, beragam, fid dhahiri, di dalam fenomenanya gitu, di dalam lahiriahnya. Walakinnaha akan tetapi asbab dan ilal itu muttafaqatun, itu cocok, sepakat, sama, min haitsul haqiqah, ditinjau dari hakikatnya. Idh innaha, karena sesungguhnya asbab wa ilal tuntiju, itu mengeluarkan, ya kan, asbab dan ilal itu, atau membuahkan, menghasilkan gitu. Asbab wal ilal itu natijatan, terhadap satu buah, satu hasil, wahidatan yang satu. Hiya, adapun natijah wahidah ini, tanbihul ummati, adalah mengingatkan umat, au ikhmaluha, atau melemahkan umat. Ya kan? Jadi dalam dominasi, baik yang mendominasi itu sifat keterpurukan, molor saja, tidur saja, mundur, atau sifat maju, bangkit, sadar gitu, terjaga. Nah, ini dominasi di antara keduanya ini, itu kan ada sebab-sebab, ya kan, ada sebab-sebab, alasan-alasan, faktor-faktor yang mengusung atau mensupport terjadinya dominasi di antara kedua sifat ini. Nah, terkadang sebab-sebab, faktor-faktor, ya kan, yang mengusungnya itu dilihat dari fenomenanya, lahiriahnya, itu beragam gitu, ya kan, beragam. Tapi sejatinya ya sama-sama apa? Membuahkan satu hasil, ya kan. Kalau dominasi yang mendominasi itu hajah, yang mendominasi itu sifat yang inginnya tidur saja, pasif gitu ya, maka dia akan menghasilkan satu hasil. Meskipun kenapa orang itu menjadi pasif, itu alasannya banyak gitu kan.
Mengapa orang itu aktif, maju, terjaga, itu alasannya, argumentasinya banyak. Gitu. Nah, beragam, berbeda-beda alasan. Tapi ini hakikatnya satu, menghasilkan sesuatu yang satu. Nah, jika yaktoh yang diusung itu adalah keterjagaan, kesadaran, kebangkitan, aktif gitu ya. Maka hasil yang diusung adalah tanbihul ummah, yaitu menyadarkan umat. Jadi umat memiliki kesadaran penuh untuk maju, untuk aktif, untuk proaktif dan terjaga gitu. Meskipun sebab-sebabnya itu banyak. Nah, kalau misalkan yang diusung oleh sebab-sebab itu adalah sifat pasif, tidur saja, tidak mau aktif gitu, maka yang dihasilkan adalah melemahkan umat manusia gitu. Jadi natijahnya satu, ya kan? Yang dipetik itu satu. Kalau meskipun faktor-faktor penyebabnya beragam dan berbeda-beda. Wa yakhtalifu, dan berbeda-beda, atanabbuhu, kesadaran atau peringatan, awil khumulu, atau lemah. Apanya yang berbeda-beda? Kuatan, kadar kekuatannya, wa du'fan, dan kelemahannya. Bikhtilafi asbabiha, dengan sebab berbeda-beda sebab-sebabnya at-tanabbuh awil khumul itu. Al-mu'athirati, yang membekasi fi nufusil umami, di dalam jantung-jantung atau di dalam hati-hatinya umat manusia. Allati, yang intasyarat, yang berkembang, ya kan, yang menjalar, ya kan, fiha di dalam umam, tilkal ilalu, elat-elat, penyakit-penyakit, sebab-sebab, awil asbabu, atau sebab-sebab. Nah, perbedaan kesadaran atau kelemahan itu terletak pada kadarnya, kadar kuat atau lemahnya tensi kesadaran atau kelemahan itu. Nah, dan itu disebabkan berbedanya penyebab-penyebab yang berpengaruh itu terhadap hati umat manusia gitu, yang dimana sebab-sebab itu menjalar ke dalam jiwa umat manusia tersebut. Nah, jadi perbedaan sebab gitu ya, sebab-sebab itu kan banyak, lalu kemudian mengerucut pada satu hasil. Kalau sebab-sebab itu mengusung pada al-yaqtoh, ya kan, keterjagaan dan aktif proaktif, maka menghasilkan satu kesimpulan atau satu buah, yaitu kesadaran, itu kan, kesadaran tinggi umat manusia. Nah, yang kedua, kalau sebab-sebab yang beragam itu mengusung pada terjadinya dominasi kepasifan, sifat pasif, tidur saja, molor saja, menghasilkan satu sebab, menghasilkan satu konklusi, satu buah, yaitu melemahkan kesadaran manusia. Nah, akan tetapi meskipun
hakikatnya secara fenomenal itu nggak fenomenal, berbeda-beda penyebabnya, tapi hakikatnya itu satu. Tapi perbedaan sebab-sebab itu yang beragam itu akan berakibat pada tensi kekuatan atau kelemahan dari kesadaran atau ketidaksadaran atau kelemahan umat manusia itu. Artinya kalau umat manusia yang memiliki kesadaran yang tinggi gitu, terhadap kemajuan, kebangkitan, itu proaktif gitu. Nah ini ditelisik bisa jadi ini karena ada sebab-sebab yang tensinya itu kuat gitu. Jadi ibaratnya seperti kita itu melemparkan bola, ya kan? Bola itu kalau kita lemparkan ke tanah dengan lemparan yang sangat kuat, gitu, maka bola itu akan memantul, akan naik ke atas ya, itu lebih tinggi itu dibanding kalau kita melemparkan bola itu ke tanah dengan lemparan yang biasa saja. Nah, jadi begitupun sebab itu. Sebab-sebab yang berbeda-beda itu tidak begitu berpengaruh pada hasil yang dihasilkan. Tapi dia berpengaruh pada kadar kekuatan atau kelemahan intensitas dari hasil itu sendiri. Jadi kalau seseorang itu memiliki kesadaran ingin maju, ya kan? Nah, lalu aktif, proaktif gitu ya. Nah, kesadarannya ini kuat atau lemah atau sedang-sedang saja, itu sangat tergantung pada sebab-sebab yang mengusungnya. Gitu. Kalau sebab-sebabnya ini dorongannya sangat kuat, ya kan, sehingga memunculkan kesadaran yang sangat kuat. Nah, kesadaran yang sangat kuat ini akan berakibat pada daya gerak, daya dorong, daya aktif yang sangat kuat. Gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau sebab-sebab ini daya dorongnya itu tidak begitu kuat, maka kesadarannya pun tidak begitu kuat. Nah, gerakannya, proaktifnya itu pun tidak begitu kuat. Nah, begitupun bagi orang yang didominasi oleh sifat malas, molor saja, tidur saja, reaktif, pasif, itu pun dia tidak memiliki kesadaran, karena kesadarannya itu sangat lemah gitu. Nah, selemah apakah kesadarannya itu tergantung daya dorong dari sebab-sebab yang mengusungnya. Kalau dorongannya itu, sebab-sebab dorongannya itu semakin kuat untuk agar mereka itu malas, maka pasifnya, ketidakaktifannya itu ya sangat parah gitu. Tapi misalkan sebab-sebabnya itu daya dorongnya tidak terlalu kuat, sehingga sifat malasnya itu tidak begitu kuat misalkan. Nah, itu pun sebenarnya berefek pada kemalasan atau pasifnya itu. Jadi misalkan bisa jadi pasif 100%, bisa jadi pasif 90%, pasif 85%,
Nah, ini tergantung pada apa kemalasan yang ada di dalam jiwanya, dan kemalasannya itu tergantung pada daya dorong penyebab-penyebab yang mengusungnya itu. Ini agak filsafat ini. Paragraf ini ya. Ammal asbabu, adapun sebab-sebab, allati yang taj'alu, yang asbab itu menjadikan al-ummata terhadap umat manusia khamilatan, terhadap lemah, mutaqoh kirotan, dan mundur, sakitotan, dan yang gugur, jatuh, fahia, maka adapun asbab kathirotun, banyak. Jadi ada banyak sebab-sebab yang menjadikan umat manusia itu lemah, mundur, dan jatuh. Minha, salah satu dari sebab-sebab yang menjadikan umat manusia itu mundur, jumudu kathirin, ya kan, jumudnya, stagnannya orang-orang yang banyak, min ulama'il adyani, dari ulama-ulama agama-agama, wa wuqufuhum, dan deadlocknya, ya kan, berhentinya kathirun min ulama'il adyan ini, saddan, karena menjadi penghalang, mani'an, yang kokoh, amama tayyaril ummati, di hadapan golongan-golongan umat manusia, al-mundafi'ati, ya kan, amama tayyaril ummati, di hadapan golongan-golongan umat manusia, al-mundafi'ati, yang membela, ilat taqaddumi, kepada kemajuan, progresivitas, litakuna, supaya ada umat itu, min kibriyatil umami, tergolong besar-besarnya umat manusia, maksudnya supaya umat manusia itu tergolong masyarakat atau umat manusia yang besar, yang agung, al-hayati, yang hidup. Nah, salah satu penyebab yang dapat menjadikan umat manusia itu terpuruk, mundur, terprosok dan jatuh, ya kan, lemah, gitu. Itu adalah jumudnya. Jumud itu jamid itu keras, gitu. Jadi ibarat kayak batu itu loh, jamid, ya kan, ya, keras, gitu. Kerasnya banyak dari ulama agama-agama. Nah, di sini tidak menentukan salah satu agama. Dan deadlocknya kebanyakan dari ulama agama-agama itu karena dia justru sebagai penghalang yang kokoh di hadapan semua golongan umat manusia yang menghendaki kemajuan itu. Dan umat manusia ini yang menghendaki kemajuan ini ingin umatnya itu termasuk kibriya'il umam al-hayat, termasuk bagian dari umat manusia yang agung, yang hidup aman, damai, sentosa, ekonominya kuat, keamanannya terjamin, gitu. Nah, ini jadi salah satu penyebab mundurnya, ya kan, lemahnya, jatuhnya umat manusia itu karena ada banyak
ulama agama-agama yang bersifat jumud, ya kan, keras, kalau bahasa sekarangnya radikal gitu kan, yang justru mereka menjadi penghalang bagi golongan-golongan umat manusia yang lain yang ingin at-taqaddum, ingin adanya kemajuan dan ingin umat masyarakatnya, bangsanya itu termasuk bangsa yang besar yang hidup dan dihargai oleh bangsa yang lain gitu. Wa minhum, sebagian dari katsirun min ulama'il adyan ini, man adalah seseorang yattakhiduna, yang man itu mengambil ad-dina terhadap agama, wasilatan terhadap media, sebagai media, sebagai lantaran, lima aribihim, untuk memperoleh kebutuhan nyaman, wasyuraka, dan jaring-jaring, ya kan, wasyuraka al-musayyadah gitu. Jadi apa namanya, alat untuk menjaring burung, menjaring binatang buronannya itu, yastoduna, yang mereka berburu, ya kan, bihi, dengan syuraka, uqulal amati, terhadap akal-akalnya orang awam, liyurji'uhum, supaya man itu mengembalikan hum terhadap amma, terhadap orang awam itu, an nusratil muslihina, jauh dari pertolongannya orang-orang yang ingin berbuat baik, ingin memberi pembaharuan, ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Wa mutabi'atil ulama'il kauni, dan menjauhi, mengikut ulama-ulama al-kaun. Kaun itu empirik, ya, para ilmuwan empirik, itu ilmu kosmologi alam gitu ya. Wal ijtima'i, dan sosiolog. Jadi ulama ijtima'i, dan jauh dari ulama sosiolog. Wa yukaffiruna, kemudian man, orang itu yang jumud tadi itu sukanya mengkafir-kafirkan. Wa yufassiquna, dan man itu yang jumud tadi itu memfasik-fasikkan orang lain. Wa yuhalliluna, dan menghalalkan, man itu yang jumud, wa yuharrimuna, dan mengharamkan. Wa rubbama dima al-abrori, dan terkadang terhadap darahnya orang-orang yang baik, yubihuna, menghalalkan atau membolehkan man itu. Wa ma dzalika, dan tidak ada mayattakhidul ad-din wasilah lima aribihim itu tadi, illa natijatun, kecuali satu buah, min nataiji jahlihim, dari buah-buah kebodohannya man, au ghururihim, atau terbujuknya man, au dha'fi akhlaqihim, atau lemahnya akhlaknya man. Laukanu, jika mereka ada, ya, jika man itu ada, ya'lamuna, mengetahuinya. Menarik ya. Sebagian, ini kan salah satu sebab terpuruknya, lemahnya, dan apalagi tuh mundurnya umat manusia itu kan karena jumudnya ulamaul adyan, ulamanya agama-agama. Di antara ulama yang jumud ini adalah seseorang yang mengambil atau memposisikan agama sebagai wasilah, sebagai pelantara untuk
meraih kebutuhan hidupnya. Sebagai jaring-jaring, ya kan, yang jaring itu memburu akal-akal orang awam. Jadi agama ini diposisikan sebagai jaring. Kalau orang yang berburu itu, jaring itu untuk menjaring burung, menjaring misalkan apalagi yang lainnya lah ya. Nah kalau ini ulama yang jumud ini sengaja memposisikan agama sebagai seperti jaring, tapi yang dijaring itu adalah akal-akalnya orang awam, gitu. Supaya orang awam itu menjauhi, ya kan, dari al-muslihin, pertolongan orang-orang yang ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang tulus ingin memberikan pengetahuan yang baik, yang mendalam, ulama-ulama al-muslihin yang ingin lebih baik, gitu, memperbaiki keadaan, dan mereka juga, artinya orang-orang ulama jumud itu yang memposisikan agama sebagai jaring untuk menjaring akal-akalnya orang awam juga, agar orang awam pun menjauh dari ulama'il qaun. Ulama'il qaun itu ilmuwan, gitu. Menjauh dari kedokteran, ya, ilmu dokter, suster, menjauh dari ahli ilmu alam, biologi, fisika, kimia itu, dan semua ilmu-ilmu eksakta dan ilmu alam, dan menjauh dari ilmu ulama istima, ilmuwan sosiologi itu. Ya kan. Nah, padahal Ibnu Khaldun itu sebagai sosiolog, ya kan, sejarawan itu banyak sekali di Islam, ya kan, dan itu sebagai ulama, ya kan. Nah, saya punya Al-Kulliyatut Tib, karyanya Ibnu Rusdi. Nah, Ibnu Rusdi itu seorang faqih, karyanya adalah fikihnya di Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, di situ Muqarranatul Madzhab, perbandingan madhab. Beliau juga seorang dokter. Saya punya, lagi saya baca kitabnya Al-Kulliyatut Tib tentang kedokteran. Nah itu Ibnu Khaldun juga adalah seorang ulama sosiologi. Nah ini umat ini agar terus saja bodoh, gitu, karena itu sengaja dijaring oleh ulama-ulama jumud ini, gitu, untuk menjauhi dari ulama-ulama yang mutabahir, ulama yang luas dan dalam ilmunya, ulama kosmologi, sosiologi, ulama sosiologi, gitu ya, budaya, sastra dan lain sebagainya, gitu. Nah kerjaannya, ya kan, ulama-ulama jumud ini kerjaannya adalah mengkafir-kafirkan orang lain, ya kan, menganggap orang lain fasik dan memutuskan mana yang halal dan haram, bahkan warubbama dima al-abror yubihuna, bahkan menghalalkan darah orang-orang yang baik, gitu. Nah kalau begitu, kalau demikian, ya tidak ada untungnya, tidak ada buahnya, kecuali membodohkan umat, melemahkan akhlaknya umat, gitu. Wa minha, dan sebagian dari sebab yang melemahkan, memundurkan, menjatuhkan umat, istibdadur ru'asa'i, yaitu despotisnya para pemimpin, atau diktatornya para pemimpin.
wa arbabun nufudi, dan orang-orang yang memiliki nufud itu realisasi ya. Tapi ini maksudnya adalah orang-orang yang ingin kekuasaannya terus berjalan, terus langgeng gitu. Lalu kemudian wa dulmul hukamai, dan zalimnya para pemerintah, wa istiaduhum dan memaksanya atau diskriminasinya pemerintah atau hukama. Man terhadap seseorang, yuridu yang man itu menghendaki, ayyan hado yang membangkitkan, man itu bil ummati terhadap umat manusia, min darokatis safalati dari tangga yang rendah, wahwal jahli dan dari sifat bodoh, wa akho didil khumuli, dan lubang-lubang kelemahan. Dari ila mustawal fadilati, menuju kepada level atau tempat yang lebih baik, lebih utama, tempat keutamaan, wal ilmi dan pengetahuan, wa tanabbuhi dan kesadaran. Ya kan, jadi kalau tadi penyebab yang pertama itu jumudul ulama, ya kan, jumudnya ulama. Yang kedua adalah despotisnya diktatornya para pemimpin yang ingin kepemimpinannya itu langgeng selamanya gitu kan, terus tidak bisa turun gitu ya. Dan dolimnya para penguasa, dan penguasa yang istihaduhum memaksa gitu kan, al-qahr ya kan, memaksa, mendiskriminasi, menindas ya orang-orang yang ingin membangkitkan umat manusia dari ibaratnya kalau tangga ya, dari tangga yang terendah, dari sifat bodoh, dari lubang-lubang kehinaan, lubang-lubang kelemahan, menuju ke level yang lebih baik, menuju ke tingkat yang lebih utama, menuju pengetahuan dan kesadaran. Wa minha wa hunaka, dan di situ ada istibdadu ru'asa ini, asbabun, ada sebab-sebab, akhorun yang lain, la yasa'u yang tidak luas ya, atau tidak memuat, al-maqamu al-maqam dzikroha, tempat dzikroha terhadap menuturkan asbab akhor ini. Jadi sebenarnya ada sebab-sebab yang lain yang dapat menjadikan umat itu mundur, tapi tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Wahia, adapun asbab akhor ini, ma'ama, serta sesuatu taqaddama yang sudah disebutkan, ma itu minal asbabi, dari sebab-sebab yang sudah disebutkan, tuhmilu, maka asbab akhor ini melemahkan al-ummata terhadap umat manusia, watasuquha, dan menggiring ya kan, asbab akhor ini terhadap umat ila majaziril hawani, kepada tempat rendah yang seperti tempat penyembelihan binatang, hewan, atau tempat penjagalan gitu. Wa ta'akhuri dan kemunduran. Nah, artinya
sangat banyak sekali katanya sebab-sebab yang lain, tapi tidak bisa disebutkan satu persatu di sini gitu. Tapi yang jelas sebab-sebab itu yang dapat melemahkan umat manusia dan menggiring umat manusia ke tempat penjagalan, seperti menggiring manusia ke tempat penyembelihan binatang itu dan kemunduran gitu. Fatilka, adapun asbab-asbab tadi itu yaitu tilka halatul ummati, keadaan umat manusia, fi hajaatiha, di dalam tidur pulasnya umat, bangkongnya atau molornya umat. Wahadihi, adapun al asbab al madhkura itu yaitu asbab al asbabu, sebab-sebab allati yang taj'aluha, yang menjadikan asbab itu terhadap umat qaida sultaniha, terhadap mengikatnya kekuasaannya umat, ya kan? Jadi sebab-sebab yang sudah disebutkan di atas sebagai sebab yang memundurkan umat dan menjadikan umat itu tidur seperti orang yang tidak punya aktivitas, jadi tidur, dan menjadikan tidak, seolah-olah umat manusia itu tidak memiliki kekuasaan gitu. Jadi kekuasaannya itu dibelenggu gitu oleh sebab-sebab yang sudah disebutkan tadi. Wa amma halatuha, adapun keadaannya umat fi yaqadatiha, di dalam bangkitnya, terjaganya umat, fahia, adapun halah, ala ghairi ma, atas selainnya sesuatu, taqaddama, yang sudah disebutkan di atas, ma itu li'anha, karena sesungguhnya umat takunu, itu ada umat itu, idzaka, ketika halah fi yaqtoh itu, ummatan, itu adalah umat rafi'atas sya'ni, yang luhur derajatnya, samiyatal maqami, artinya luhur makomnya, wa azizatal janibi, dan mulia pangkatnya, mani'atal hama, dan menjadi perkasa penjagaannya, ya kan? Jahrawiyatal sauti, dan nyaring suaranya, ya kan? Keras suaranya, nyaring suaranya. Mutamaddidatas sultati, dan panjang kekuasaannya, ya kan? Wala takunu, dan tidak ada umat itu ala hadhil halati, atas keadaan ini, illa, kecuali idza taqaddamatha, ketika mendahului terhadap umat, asbabun, sebab-sebab, tusiluha, yang asbab itu mendatangkan terhadap umat, ilal ghayati, pada tujuan atau pada akhir, pungkasan tujuan, allati, yang dzakarnaha, yang sudah kami sebutkan terhadap al-ghayah tersebut. Nah, katanya kalau keadaan umat manusia dalam keadaan terjaga, ya kan, tentu berbeda, tidak sama dengan umat yang terpuruk, yang jatuh akibat sebab-sebab yang disebutkan di atas, yaitu jumudul ulama dan istibdadul ru'asa itu. Karena apa? Karena umat yang terjaga itu, yang memiliki kesadaran penuh, dia adalah umat yang luhur, ya kan, derajatnya, luhur makomnya, mulia pangkatnya, dan dia memiliki penjagaan yang kokoh, itu penjagaan dirinya, bangsanya kokoh dari usikan atau dari serangan orang lain, dan nyaring suaranya,
Artinya suaranya itu tidak terpasung gitu. Mulutnya itu tidak digembok oleh kekuasaan, tidak digembok oleh jumudul ulama gitu. Dan karena itu dia survival, kekuasaannya survive gitu. Nah, keadaan yang semacam ini, artinya dalam keadaan terjaga umat ini, itu tidak ada kecuali ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang menjadikan umat itu dalam keadaan terjaga gitu. Wa inna hadhil asbab, sesungguhnya inilah sebab-sebab, kathiratun, banyak, aidon juga. Jadi sebab-sebabnya banyak juga yang bisa menjadikan umat itu dalam keadaan bangkit, terjaga, sadar. Minha, salah satu dari asbab itu, nubuhu afrodin. Nubuh itu di sini ay al-khuruj wa duhur fi adamawasan al-adimu syar, atau di sini agungnya individu-individu manusia atau pandai-pandainya individu-individu manusia fil ummati, di dalam umat manusia. Yu'alumuhum, yang menyakitkan hum terhadap afrod, ya kan, baqa'u ummatihim, tetapnya umatnya afrod, fil jahli, dalam keadaan bodoh, wal khumuli, dan lemah, wasukuti, dan gugur, jatuh, faya busuna, kemudian afrod itu menggelar, ya kan, menggelar, fil ummati, di dalam umat, ruhal himmati, terhadap spirit himmah, tujuan agung, wan nafroti, dan lari, mimma, dari sesuatu, yadurru, yang membahayakan, ma itu, biha, terhadap umat, wa yuqiduna, dan mengobarkan atau menyalakan, ma itu, fiha, di dalam umat, narul azimati, terhadap api semangat, wal isti'dadi, dan persiapan, lima'alil umuri, kepada luhur-luhurnya sesuatu, hatta, sehingga, idza tahayya'a, ketika siap-siap, lahum, bagi afrod, sesuatu, yuriduna, yang afrod itu menghendaki, hamalu, maka afrod itu menggenggam atau memikul atau membawa, al-hukumata, terhadap kepemerintahan, warijalal istibdadi, dan orang laki-laki yang memiliki kekuasaan, bil amri, terhadap sesuatu, minal udamai, dari pembesar-pembesar, waru'asai, dan pemimpin-pemimpin, wa arba bin nufudi, dan orang-orang yang bisa merealisasikan sesuatu, ala taghyiril halati, atas merubah keadaan, al-ijtimaiyati, yang bersifat kemasyarakatan atau keadaan sosial, al-fasidati, yang rusak, wa istibdali ghairiha, dan mengganti selainnya halah al-ijtimaiyah al-fasidah itu, biha, dengan halah, wa bidzalika, dan dengan hamalul hukuma itu, tuzalu, bisa dihilangkan, al-barozikhu, penghalang-penghalang, allati, yang tahulu, yang menghalang-halangi, barozik itu, duna tarokil ummati, terhadap kenaikan, arah-arah, tinjauan-tinjauan kenaikannya umat manusia. Oke. Nah, pada paragraf yang ini, jadi salah satu sebab, ya kan,
umat manusia itu dalam keadaan terjaga adalah pandainya, agungnya individu-individu atau anggota-anggota dari umat manusia. Nah, anggota-anggota atau individu-individu manusia yang pandai ini, ya kan, dia merasa sakit, ya kan, ketika umat manusia atau rakyatnya, masyarakatnya itu dalam keadaan bodoh. Dia merasa sakit, ya kan, ketika rakyat atau masyarakatnya itu terpuruk jatuh, sehingga afrod min umat ini, individu-individu masyarakat ini yang pandai-pandai ini, dia menggelar ruhul himmah, jadi spirit cita-cita mulia, lalu kemudian menghindar dari atau menghindarkan hal-hal yang membahayakan terhadap umat, dan mengobarkan, ya kan, api semangat dan persiapan pada hal-hal yang besar, memikirkan, menggerakkan hal-hal yang besar gitu. Sehingga dia tercapai apa yang diinginkan untuk masyarakatnya, tercapai apa yang diinginkan untuk rakyatnya, yaitu kemajuan. Nah, afrodil umat inilah yang memikirkan nasib masyarakat atau umat manusia inilah yang layak untuk memegang kepemerintahan, gitu kan. Dan karena dia akan bisa merubah keadaan sosial yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik, gitu, dan bisa menghilangkan penghalang-penghalang, gitu, atau kendala-kendala, gitu, bisa mengurai kendala-kendala yang menghalang-halangi terciptanya kemajuan umat manusia. Mata tama ketika sempurna lahum bagi afrod dalika, yaitu hamalul hukumah itu, adroku, maka afrod itu menemukan annahum, sesungguhnya afrod, qad ijtazu, sungguh memperoleh afrod itu fi sabilil islahi, di jalan islah, reformasi atau kebaikannya umat. Aqobatan, ya kan, memperoleh aqobatan, jalan terjal, ya kan? Laisat, yang tidak ada, aqobah itu bisyai'in, sesuatu, bin nisbati, dengan dinisbatkan, ilama, kepada sesuatu, saya tariduhu, yang akan itu akan menghalang-halangi saya tariduhum, ya, yang akan menghalang-halangi itu terhadap afrod minal aqobati, itu dari jalan-jalan yang terjal. Li'anna izalatad dhulmi, ya kan? Karena menghilangkan kezaliman, wal istibdadi, dan menghilangkan kediktatoran, despotis, wa taghyiru nidhamil ijtimai, dan merubah aturan kemasyarakatan, la yakfiyani, itu tidak cukup keduanya, ya, taghyiru nidham dan izalatul dzulmi itu, liraf'il ummati, karena mengangkat atau meluhurkan umat manusia, in baqiyat, ketika masih tetap umat itu jahilatan, dalam keadaan bodoh, khamilatan, dan lemah, itu. Fa inna jahlal ummati, maka sesungguhnya bodohnya umat manusia, asyaddu, itu lebih kuat apanya, wat'an, penindasannya, ya kan, wat'an, asyiddah, ya kan, minad dulmi,
daripada kezaliman mindul mil hukumati, dari kezalimannya pemerintah. Nah, wa inna khumulaha, dan sesungguhnya rendahnya atau lemahnya umat, aqobatun adalah jalan terjal, kuudatun yang sulit dinaiki gitu ya. Kuuda ini diartikan di sarahnya itu at-tariq fil jabal, ya kan, asyafa as-su'bah al-murtaqa, ya kan, fisabili ja'liha, di dalam jalan menjadikannya ummatan sebagai umat, hayatan yang hidup, yusyaru yang diisyarahi, ilaiha yaitu umat, bil babani dengan bil banani dengan jari-jari, wahadil aqbatu, adapun inilah jalan terjal, asyaddu itu lebih kuat apanya i'tiradun, penghalangnya, min aqbatil mustabiddina, daripada jalan terjalnya berupa orang-orang yang diktator, despotis itu, warijaliddina, dan rijaluddin, para pembuka agama, tokoh-tokoh agama, al-jamidina, yang jumud, yang radikal kalau sekarang diistilahkannya, yang keras gitu. Nah, pada paragraf ini hendak dikatakan bahwa individu-individu, ya kan, individu-individu cerdas yang peduli dan ingin dia sakit itu ketika umatnya itu dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lemah, dalam keadaan mundur gitu. Dan dia mampu merubah keadaan sosial yang buruk menuju keadaan yang lebih baik. Nah, tapi fisabilil islah itu para penggerak ini, ya kan, para penggerak ini yang cerdas-cerdas ini dalam upaya perbaikan itu pasti menemui jalan-jalan terjal. Itu tidak mudah, gitu, ya kan? Ya kan? Nah, jalan-jalan terjal itulah yang akan menghalang-halangi terciptanya al-islah, perbaikan itu. Nah, karena apa? Jalan terjal ini ternyata itu dari dua arah. Gitu. Nah, karena katanya ini, yang pertama, karena menghilangkan kezaliman dan despotis, ya kan, atau diktator, dan merubah tatanan masyarakat, itu tidak cukup untuk mengangkat derajat nasib umat manusia itu, rakyat itu, ketika, ya kan, rakyatnya sendiri, umatnya sendiri masih pada bodoh, masih pada lemah gitu. Nah, karena bodohnya umat manusia itu lebih parah katanya jika dibandingkan dengan kezalimannya pemerintah gitu. Lemahnya umat manusia pun adalah jalan terjal yang sulit untuk dinaiki ketika mereka, para penggerak ini, ingin menjadikan umat itu hidup yang layak gitu. Jadi di satu sisi ingin menghilangkan kezaliman, ingin menghilangkan despotis, ingin menghilangkan kediktatoran, kezaliman dari atas, berarti kezaliman struktural gitu kan. Tapi di sisi lain, di bawah ini masyarakat, umat manusianya ini masih pada bodoh gitu. Nah, ini kebodohan umat manusia ini akan lebih parah gitu dibandingkan dengan kezaliman strukturalis ini. Tuh. Dan justru kebodohan umat manusia ini itu justru
menjadi jalan terjal yang jauh lebih menghalang-halangi, bisa menghalang-halangi daripada jalan terjal berupa yang dua tadi itu, mustabidin, pemerintah yang diktator, yang kedua rijaluddin al-jamidin, tokoh-tokoh agama yang jumud. Tuh. Jadi yang digarap itu dua ini, gitu. Di atas itu bagaimana memerangi kezaliman, misalkan korupsi, lalu kemudian ketidakadilan di pemerintah, misalkan ya, dan diktator ya kan. Tapi di yang kedua juga harus memerangi kebodohan, gitu, memerangi kebodohan di tengah-tengah masyarakat, gitu. Kalau kebodohannya masih merajalela, mudah terhasut oleh hoax, mudah terprovokasi dan sebagainya, itu tandanya orang bodoh, gitu. Nah, dan itu sulit untuk ini. Jadi kalau di sini jalan terjal dalam upaya merubah tatanan sosial itu, kalau di atas itu ada rijalus siyasah al-mustabidin, tokoh-tokoh politisi yang diktator, dan rijaluddin al-jamidin, tokoh-tokoh agama yang jumud, gitu. Sementara di bawah, di kultur grassroots itu kendalanya adalah kebodohan, gitu. Nah, makanya ini harus digarap kedua-duanya, gitu. Wa mata adroka, dan ketika menemukan anna bihuna, orang-orang yang pandai, minal ummati, dari umat manusia, dzalika terhadap iztazu fi sabilil islah itu, fakkaru, maka nabihun itu berpikir fil wasaili, di dalam wasilah, media-media, lantaran-lantaran, alati yang tuzilu, yang wasail itu menghilangkan, hijabal khumuli, terhadap penghalang-penghalang kelemahan, wal jahli, dan kebodohan, anha, dari umat. Wa mahia, dan tidak ada wasail itu, illa, kecuali iqadu nironit thawrati al-adabiyati, kecuali menyalakan, ya kan, menyalakan api revolusi, gitu. Illa iqadu nironi thawrati, ya kan, kecuali menyalakan api revolusi, nironi thawr al-adabiyati, yang bersifat adab atau akhlak. Allati, yang taltahimu, yang thawrah adabiyah itu akan merusak, akan merobohkan akhlaqoha, terhadap akhlaknya umat, al-fasidata, yang rusak, wa'adataha, dan terhadap kebiasaannya umat, ad-darata, yang berbahaya. Nah, ini menarik ini. Nah, para penggerak, orang-orang cerdas, orang-orang pinter dari umat manusia itu, setelah berpikir, ya kan, bagaimana caranya, ya kan, untuk menghilangkan keterpurukan dan kebodohan umat itu, ternyata caranya itu tak lain dan tak bukan adalah dengan cara menyalakan api revolusi akhlak. Itu kalau di sini saurah adabiyah, menyalakan niron al-thawrah adabiyah, api revolusi akhlak. Kalau bahasa sekarang revolusi mental, itu kan. Sebenarnya revolusi mental, ya kan, ya ats-tsaurah al-adabiyah, ya kan. Ini karena ini kan Syekh Mustafa Al-Hulayaini ini satu masa dengan Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser ini kan teman akrabnya Bung Karno, ya kan. Nah,
kunjungan ketiganya Bung Karno ke Mesir bertemu dengan Gamal Abdel Nasir, itu kan Soekarno mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, yang pada waktu itu Mahmud Saltut ya, Syekh Mahmud Saltut yang dari Al-Azharnya yang memberikan gelar honoris causa ke Bung Karno. Nah, Bung Karno itu kan konsepnya revolusi fisik dan revolusi mental. Sama di Mesir juga ada revolusi fisik dan revolusi mental. Ya kan, ya as-saurah al-jismiyah, ya kan, al-badaniyah, dan as-saurah al-adabiyah itu. Nah, Syekh Mustafa Al-Hulayani pun demikian. Kalau saurah revolusi fisik itu kan melawan penjajah, kalau as-saurah al-adabiyah revolusi mental ini untuk agar masyarakat ini bagaimana agar mau sekolah, buta huruf itu tidak ada lagi gitu, dan kesadaran untuk membaca gitu. Sehingga di Mesir itu ada gerakan Hayatul Ammah Maktabah Al-Usra itu kitab-kitab di Mesir, buku-buku Mesir itu karena disubsidi besar oleh pemerintah, sehingga sangat murah sekali buku-buku di sana itu dalam rangka untuk mencerdaskan bangsanya gitu. Nah, ya, jadi satu-satunya agar merubah etika, merubah kebiasaan umat manusia, itu satu-satunya adalah dengan menyalakan revolusi mental itu. Wala dawa'a, dan tidak ada obat sama sekali, anja'u, yang lebih manjur, yang lebih mujarab, yang lebih mandi, fi hadits tsaurati, di dalam inilah revolusi, ya kan, min intisyaril jaraidi, daripada menyebarkan surat kabar, menyebarkan koran, al-harrati, yang merdeka, as-sadiqati, yang benar, allati, yang la tabi'u, yang jaraid itu tidak menjual, asyarafa, terhadap kemuliaan, wal wuzdana, dan sensitivitas prikemanusiaan, atau tidak menjual ideologi, biduraihimati, dengan dirham-dirham, dengan uang, yakuluha, yang makan terhadap duraihima itu, ashabuha, para pemilik jaraid, dulman, dalam keadaan dalim, wasuhtan, dan haram. Wa min dzalika, dan dari dawa itu, aidon, juga intisyarul kutubi. Nah, ini kan menyebarkan kitab-kitab, buku-buku an-nafi'ati, yang bermanfaat, baina tabaqatil ummati, di antara lapisan-lapisan masyarakat umat manusia. Wa rubbama kana, dan terkadang ada, laha, bagi kutub an-nafi'ah itu, fi ba'dil ahayini, di sebagian masa, ta'thirun, berbekas, adimun, yang besar, asyaddu, yang lebih kuat, min ta'thiril jaraidi, daripada menyebarkan surat kabar atau koran. Nah, dalam konteks tsaurah al-adabiyah, iqadu niron ats-tsaurah al-adabiyah, itu menyalakan api revolusi mental itu, tidak ada obat yang lebih mujarab dalam merealisasikan revolusi mental ini daripada menyebarkan surat kabar, majalah, koran, jurnal yang merdeka, ya, yang benar gitu. Artinya tidak propaganda untuk mengganti ideologi bangsa sehingga chaos, lalu kemudian menjualnya
pemilik-pemilik koran itu hanya untuk kepentingan kapitalnya saja gitu. Dan di antaranya pula bagian dari obat mujarab menyalakan revolusi mental itu adalah menyebarkan buku-buku yang sangat bermanfaat, yang bisa diakses, yang bisa dibaca oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Dan terkadang katanya di satu masa itu buku-buku itulah yang lebih berpengaruh daripada koran, karena memangnya karena koran itu kan harian ya, headline news gitu, kejadian-kejadian gitu. Mungkin yang kadang opini-opini aja yang dikumpulkan menjadi buku gitu. Nah, ini persis seperti ini konsep yang dulu pernah saya lihat di Mesir ya, tahun 2003 sampai 2007 ya. 2007 itu di sana sangat murah, koran-koran sangat murah, buku-buku sangat murah di Mesir itu ya. Dan ini yang menjalankan itu di bawah kebijakannya ibu negara, yaitu Ibu Susan Mubarak gitu ya. Fa'alal mufakkirina, atas pemikir-pemikir, para pemikir, ayyuk kesiru, mufakirin ini memperbanyak ya kan, min nasyril kutubi, dari menggelar, menyebarkan kitab-kitab, buku-buku an-nafi'ati yang bermanfaat, allati yang tuqidu, yang membangkitkan, yang menggugah ya kan, kutub an-nafi'ah itu syu'urul ummati, terhadap perasaan umat manusia, wa tunabbihuha, perasaan rakyat, wa tunabbihuha, dan kutub itu nafi'ah itu ya membangkitkan terhadap umat, min haja'atiha, dari tidurnya umat, wa ayyadidu, dan menguatkan mufakirin itu as-sohaifa, terhadap wartawan-wartawan harian, koran harian, al-watoniyata, yang nasionalis, as-sadiqata, yang benar, wal majallati, dan majalah-majalah al-mufidata, yang berfaedah, an-nafi'ata, yang bermanfaat. Wadhalika, adapun ayyukthiru itu, bitarghibil ummati, itu dengan mencintai, cintanya umat, fiha, di dalam al-kutub, wasa'ilan, berusaha, wasa'i litakthiri sawadi man, karena memperbanyak golongannya seseorang, yabta'uha, yang membeli man itu, terhadap kutub nafi'ah, litaisirul ummati, supaya berjalannya umat manusia, fi sabilil mazdi, dalam jalan keagungan, watasluku, dan umat itu berjalan, thariqas sa'adati, terhadap jalan kebahagiaan. Ya. Dalam paragraf ini, para pemikir itu hendaklah memperbanyak menulis buku dan menyebarkan itu, agar buku itulah yang akan membangkitkan semangat dan perasaannya masyarakat, dan membangkitkan umat manusia dari tidurnya gitu. Dan ini menarik, mufakir itu, para pemikir itu memperkuat sohaif al-watoniyah, memperkuat wartawan-wartawan koran harian yang nasionalis, yang benar, dan memperkuat majalah-majalah yang bermanfaat dan berfaedah, jurnal-jurnal gitu ya. Dan sehingga cintanya umat manusia atau masyarakat itu terhadap buku, sehingga dia dan ini katanya agar umat manusia itu
terjangkau, membeli buku, bisa membeli buku terjangkau, membeli koran juga terjangkau, sehingga umat manusia itu bisa berada di jalan yang agung dan di jalan kebahagiaan. Fatanabbahu, bangkitlah kamu sekalian, ra'akum, semoga menjaga terhadap kamu sekalian, Allah ma'syarun nasyiin, wahai golongan remaja milenial, wala takunu, dan janganlah ada kamu sekalian, minal khamilina, tergolong orang-orang yang lemah, wa aqra'u, dan bacalah kamu sekalian, minas suhufi, dari koran-koran, surat kabar, asyaddaha, terhadap lebih kuat-kuatnya suhuf, apanya, watoniyatan, nasionalismenya, ya kan, wa minal kutubi, dan kitab-kitab, asmaha, terhadap populernya kutub, maudu'an, tema-temanya, wa usluban, dan uslubnya, peraturannya, takunu, maka kamu sekalian ada, minas su'adai, sebagian dari orang-orang yang berbahagia. Nah, terakhir dikasih semangat, wahai kalangan milenial, bangkitlah dan janganlah kamu menjadi orang yang terpuruk, lemah, dan bacalah. Nah ini, bacalah koran-koran yang nasionalis, itu, watoniyah, itu, dan bacalah kitab-kitab yang populer, yang baik untuk dibaca, maka kalian akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Demikian pengajian sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.